this is how it feels. And you get to experience it over and over and over again. Forever. I will never let you leave. Halo guys, Arlies di sini. Hari ini abang bakal membahas mengenai sosok dari Cassidy, hantu yang penuh amarah dalam Five Nights at Freddy's. Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai karakter ini, abang pengen bertanya, gimana kabar kalian hari ini? Abang harap semuanya baik-baik aja. Abang ucapin terima kasih untuk dukungan kalian hingga hari ini. Dan abang harap semuanya tetap nge-support channel Bang Arlies. Hari ini kita tetapin like lagi ya guys, karena udah jarang banget kita tetapin like. Sekarang abang pengen target like-nya sebanyak 1983 likes. So go and click that like button. Oke, kita lanjut. Nama Cassidy pertama kali membuat heboh dunia FNAF ketika Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night dan juga buku bernama Survival Logbook itu rilis dengan munculnya sebuah karakter yang dikatakan penuh dengan amarah dan dendam. Bahkan dikatakan jika spirit ini dapat menghantui animatronic, dan spirit inilah yang menjadi kunci penyelesaian teori dari Golden Freddy, sang karakter animatronic paling misterius di dalam FNAF Universe. Hari ini abang bakal membahas hal-hal yang berhubungan dengan Cassidy dan asal-usul mengapa Cassidy menjadi karakter yang sangat penting di dalam Five Nights at Freddy's. Oke, kita mulai. Jadi, kita tahu kalau insiden yang terkenal di dalam FNAF itu ada sangat banyak. Namun yang akan ada hubungannya dengan Cassidy itu adalah satu insiden ini, yaitu Five Missing Children Incident. Insiden di mana William Afton memancing 5 orang anak menggunakan spring bonnie suit. Kemudian dia menculik dan membunuh mereka. Tak hanya itu, William Afton kemudian menyembunyikan mayat 5 orang anak ini ke dalam 5 kostum animatronic original yang kita temui pada Five Nights at Freddy's pertama. Inilah alasan restoran itu ditutup karena alasan kesehatan, di mana dari animatronic keluar aroma yang menyengat seperti darah, dan juga melalui mata dan hidung bermunculan jamur yang menyebabkan bau sangat busuk dari animatronic tersebut. Tentunya ini dikarenakan mayat anak-anak itu sudah membusuk di sana, menyebabkan banyak jamur keluar dari dalam kostum. Nah, alasan mengapa kelima anak ini bisa merasuki animatronic pernah dijelaskan di dalam buku FNAF. Jika seseorang mati, maka rohnya akan merasuki benda paling dekat dengan tempat kematiannya. Hal ini banyak dimention di dalam buku atau novel dari FNAF. Oleh karena mayat 5 Missing Children Incident ini disimpan di dalam animatronic, maka mereka akan merasuki benda terdekat dari kematian mereka, yaitu animatronic original ini. Nama kelima anak tersebut diungkap pada Freddy Fazbear Pizzeria Simulator atau FNAF 6, dan ada batu nisan yang menuliskan 4 nama dari 5 korban William Afton. Yang pertama adalah Jeremy, Fritz, Susie, Gabriel. Namun yang terakhir, kita telah menemukan namanya melalui banyak pemecahan misteri dan juga teori, dan nama itu adalah Cassidy. Sebenarnya kita tahu jika 4 anak itu dibunuh lalu dimasukkan ke dalam animatronic, yaitu Jeremy, Fritz, Susie, dan Gabriel. Namun khusus untuk Cassidy, ada teori yang berbeda yang mengatakan kalau Cassidy tidak dibunuh terlebih dahulu, kemudian mayatnya dimasukkan ke dalam kostum, melainkan ia dibunuh di dalam kostum itu sendiri, yaitu kostum Golden Freddy. Karena yang kita tahu, jika Golden Freddy terlihat tidak memiliki endoskeleton,
Maka dari itu bisa disimpulkan jika Golden Freddy bukanlah animatronic melainkan Springlock suit. Dan kemungkinan Cassidy dibunuh saat berada di dalam Springlock suit dan sedang error atau malfungsi. Ini dapat terjelaskan dengan scene pada Ultimate Custom Night di mana Golden Freddy mengalami twitching atau kejang-kejang. Bisa jadi ini merupakan representasi dari cara mati Cassidy. Ia menderita dan tubuhnya kejang akibat rasa sakit yang ditimbulkan dari Springlock suit. Karena scene dari Cassidy ini di dalam Golden Freddy sangat mirip dengan scene ketika William Afton mengalami malfungsi. Cassidy juga selalu disebut sebagai roh yang tidak terima untuk jiwanya dibebaskan. Ia tahu dengan benar jika ia ingin melaksanakan balas dendam terhadap orang yang telah membunuhnya. Bahkan di Ultimate Custom Night, dia adalah orang yang mengurung William Afton di dalam limbo atau nightmare yang tidak ada habis-habisnya. Beberapa orang menyebutnya purgatory, di mana William Afton akan disiksa secara terus-menerus oleh puluhan animatronic yang telah diberikan flash oleh Cassidy. Itulah mengapa banyak teori yang berkata jika kita pada Ultimate Custom Night sebenarnya memainkan karakter William Afton yang disiksa oleh animatronic. Terlihat bahwa Cassidy sangatlah marah kepada Afton dan ingin menyiksa William Afton secara berulang-ulang, terus-menerus hingga kematian pun tidak dapat menyelamatkannya. Ada pula voice line dari karakter yang pada Ultimate Custom Night berkata jika mereka semua dipanggil oleh the one that you should not have killed, dan membuat mereka juga menyiksa William Afton. Greetings from the fire and from the one you should not have killed. I am remade, but not by you, by the one you should not have killed. He's here and always watching, the one you shouldn't have killed. This is how it feels, and you get to experience it over and over and over again, forever. I will never let you leave. Membunuh Cassidy adalah salah satu kesalahan terbesar yang William Afton lakukan, karena Cassidy seharusnya tidak dibunuh. Terlihat jika karakter Cassidy ini memiliki pengaruh yang besar, bahkan menjadi mastermind terhadap penyiksaan dari William Afton menggunakan berbagai macam animatronic. Dan tiap-tiap animatronic ini siap untuk menghancurkan William Afton berulang-ulang kali. Sebenarnya kita bisa tahu intensi dari Cassidy pada Old Man Consequences. Ketika kita bertemu dengan Old Man Consequences, kita diminta duduk di samping dia, dan Old Man itu akan memberikan Cassidy sedikit nasihat. Ia berkata agar Cassidy meninggalkan William Afton dan menenangkan jiwanya sendiri. Ini artinya Old Man Consequences tahu dengan jelas jika Cassidy menginginkan balas dendam. Namun bagi Old Man Consequences, sebaiknya itu tidak dilakukan, karena hanya akan membuat jiwa Cassidy itu menderita. Namun seperti yang kita tahu, jika Cassidy tetap melakukan pembalasan dendamnya dan tak berhenti menyiksa William Afton. Ada yang menarik di dalam minigame Old Man Consequences ini, di mana jika kita mempercepat sound yang ada di dalam minigame ini, maka kita akan mendengar suara pria yang berkata sebuah nama, yaitu Mike Help. Silakan kalian dengar sendiri.
Suara ini diasumsikan berasal dari William Afton yang sedang meneriakkan nama anaknya, yaitu Michael Afton, dan meminta tolong karena hukuman atau siksaan yang diberikan Cassidy sangatlah menyakitkan. Cassidy mengambil atau merasuki animatronik Golden Freddy. Namun ternyata bukan hanya Cassidy saja yang merasuki animatronik tersebut. Ada satu sosok lagi yang merasuki animatronik dari Golden Freddy yang menurut Abang adalah Crying Child. Abang dulu telah menjelaskan mengenai animatronik Golden Freddy yang berisikan 2 jiwa. Animatronik ini diisi oleh jiwa Cassidy dan Crying Child. Itulah mengapa jika kita memasang level 1 pada Golden Freddy di Ultimate Custom Night dan menekan Dead Coin, yang akan muncul bukannya Golden Freddy, melainkan Fredbear. Karena spirit dari Crying Child juga ada di dalam Golden Freddy. Bahkan dalam buku buatan Scott Cawthon berulang kali dimention jika ada percakapan dari 2 roh yang berada dalam satu animatronik yang sama. Bukti terkuat lainnya ada pada Survival Logbook. Dalam satu buku ini sebenarnya terlihat jika buku ini dimiliki oleh Michael Afton. Namun jika kita teliti lebih dalam lagi, ternyata ada 3 karakter yang saling berkomunikasi di dalam buku ini. Tulisan merah itu adalah milik Michael Afton. Itu adalah karakter pertama. Sedangkan tulisan alter itu adalah milik Crying Child atau Evan Afton. Jadi ada banyak teks di dalam Survival Logbook yang kata-katanya tidak cocok atau terganti menjadi pesan-pesan tersembunyi. Ini diasumsikan berasal dari Crying Child. Sedangkan tulisan yang berbentuk fade atau sedikit kabur atau buram, inilah milik Cassidy. Dan kalian perhatikan, jika alter milik Crying Child dan juga tulisan fade milik Cassidy itu saling berkomunikasi. Artinya mereka berkomunikasi di dalam satu animatronik, yaitu Golden Freddy. Walaupun Cassidy dan Crying Child berada dalam satu animatronik yang sama, namun sifat dari mereka sangat jauh berbeda. Karena Crying Child ingin agar jiwanya dibebaskan. Crying Child atau Evan Afton yang kita kenal tidaklah seagresif Cassidy. Sedangkan Cassidy tidak terima karena ia ingin menghantui dan menyiksa William Afton selamanya. Crying Child atau Evan Afton ingin agar jiwanya dibebaskan seperti yang ada pada FNAF 3 minigames berjudul Happiest Day, di mana Crying Child dan 5 anak lainnya, ini sudah termasuk The Puppet atau Charlie, anak dari Henry, membebaskan jiwa dari Crying Child. Mereka membuat sebuah pesta ulang tahun yang bernama The Happiest Day, dan 4 roh dalam animatronic original beserta dengan The Puppet menolong Crying Child, yaitu Evan Afton, agar jiwanya terbebaskan. Di satu sisi ada pula teori abang yang berkata jika Shadow Freddy sebenarnya bukanlah Shadow Freddy, melainkan Shadow Golden Freddy. Karena bisa kalian lihat jika posisi dari Shadow Freddy itu memiliki bentuk yang sama dengan Golden Freddy. Dan Shadow Freddy merupakan Evan Afton atau Crying Child yang adalah bayangan dari Golden Freddy, karena ia hanyalah bertindak sebagai bayangan dari Cassidy. Ia mengikuti apa yang Cassidy lakukan, karena dalam hal ini Cassidy itu lebih mendominasi ketika berada di dalam Golden Freddy. Pada akhirnya Cassidy merupakan sosok yang ternyata lebih mengerikan dari William Afton itu sendiri. Sebab ia tidak puas hanya dengan 1 kali membunuh William Afton. Ia ingin membunuhnya berulang kali hingga sang Old Man Consequences memperingatkannya untuk melepaskan jiwanya saja. Leave the demon to his demons. Rest your own soul.
there's nothing else. Itu kalimat yang diucapkan oleh Old Man Consequences yang berkata, serahkan iblis kepada iblisnya dan tenangkan jiwamu. Sayang sekali, nasihat dari Old Man Consequences ini ditolak dan Cassidy menggunakan begitu banyak animatronic untuk menyiksa William Afton di dalam Purgatory atau yang kita kenal dengan Ultimate Custom Night. So itu dia guys, karakter dari Cassidy. Sebenarnya abang juga pernah mengaitkan sosok ini dengan Princess Quest yang ada di Security Breach, sebab kita dapat melihat jika ada hubungan erat antara Cassidy dengan Princess Quest, di mana ia adalah Golden Freddy yang dilambangkan dengan princess berwarna gold. Kemudian di sana ada juga karakter yang melambangkan Old Man Consequences yang berwarna merah. Bahkan si Golden Princess ini juga punya bayangan yang berwarna ungu gelap, mirip sekali dengan Shadow Freddy yang abang yakini sebagai Ethan Afton. Pada akhirnya abang merasa bahwa Princess Quest ini menceritakan mengenai perjalanan dari Cassidy, di mana ia bertemu dengan Old Man Consequences dan punya shadow bernama Shadow Freddy, yaitu Ethan Afton. Bahkan pada nama file dari Princess ini sebenarnya pernah terungkap guys, itu adalah Cassidy, yang semakin memperkuat jika sosok dari Princess Quest ini ternyata adalah Cassidy atau Golden Freddy. Ia bertemu dengan sosok berwarna merah yang adalah Old Man Consequences dan punya bayangan, yaitu Crying Child. Di beberapa video selanjutnya, abang bakal membahas seluruh keluarga William Afton, mulai dari Elizabeth Afton, Michael Afton, William Afton, dan juga Ethan Afton. Kalau setuju, komen di bawah ya guys. Oke, untuk hari ini abang pikir cukup sampai di sini. Abang harap kalian semua bisa terhibur. Untuk yang baru bergabung, abang ucapkan selamat datang. Kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa target like kita tadi sebanyak 1983 likes. Oke guys, sampai jumpa di video abang selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Thank you and have fun.